Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan membahas materi kasus konseling multibudaya. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri. Saya Lis dengan NIM akhir 003 sebagai moderator. Dan di samping kanan saya ada Elsa Duyanti dengan NIM akhir 0017. dan di samping kiri saya Jessica Aswandi dengan NIM akhir 0055. Oke, baik, untuk pembahasan pertama saya serahkan ke saudari Jessica Aswandi. Baik, langsung saja masuk materi pertama, yaitu kasus-kasus konseling multibudaya yang relevan. Yang pertama itu ada beberapa kasus. Yang pertama itu konflik nilai budaya dalam keluarga imigran. Kasus ini melibatkan keluarga imigran generasi pertama dengan anak-anak yang lahir atau tumbuh di negara baru. Konflik muncul ketika anak menginginkan kebebasan yang lebih besar, seperti memilih pasangan, karir, atau gaya hidup yang bertentangan dengan harapan orang tua yang menekankan nilai kolektivisme dan kepatuhan pada otoritas keluarga. Dan yang kedua itu diskriminasi dan trauma rasial. Klien dari kelompok minoritas etnis atau ras sering mengalami diskriminasi, mikroagresi, atau bahkan trauma rasial. Dalam konteks Indonesia, hal ini dapat terjadi pada kelompok etnis tertentu yang menghadapi stigma atau diskriminasi di lingkungan sosial atau pekerjaan. Yang ketiga itu dilema identitas budaya pada remaja multirasial. Remaja yang memiliki latar belakang multirasial atau multibudaya sering menghadapi kebingungan identitas. Mereka mungkin merasa tidak sepenuhnya diterima oleh salah satu kelompok budaya dan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasikan identitas diri. Yang keempat itu perbedaan konsep kesehatan mental antar budaya. Beberapa budaya memiliki konsep kesehatan mental yang berbeda dengan pandangan barat modern. Ada juga budaya yang lebih menekankan aspek spiritual atau supranatural dalam memahami gangguan mental. Yang kelima itu konflik peran gender berdasarkan norma budaya. Klien perempuan dari budaya patriarkal mungkin menghadapi tekanan untuk menerima peran gender tradisional yang membatasi aspirasi personal, pendidikan, atau karir mereka. Dan yang keenam yaitu orientasi seksual dan identitas gender dalam konteks budaya konservatif. Individu LGBTQ dari latar belakang budaya atau agama yang konservatif sering mengalami konflik internal yang signifikan antara identitas seksual atau gender mereka dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam keluarga dan komunitas. Yang ketujuh atau yang terakhir itu kesenjangan komunitas lintas budaya dalam hubungan. Pasangan dari latar belakang budaya berbeda sering menghadapi kesulitan komunikasi karena perbedaan dalam gaya komunikasi, ekspresi emosi, dan harapan dalam hubungan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik, untuk pembahasan selanjutnya akan saya bahas yaitu analisis penanganan kasus. Yang pertama itu ada konflik nilai budaya. Itu bisa kita gunakan terapi keluarga, multibudaya, dan validasi perspektif kedua belah pihak. Yang kedua ada diskriminasi dan trauma rasial. Kita bisa menggunakan pendekatan trauma informed care dan validasi pengalaman klien. Yang ketiga ada dilema identitas remaja multirasial. Kita bisa gunakan pendekatan naratif untuk membantu eksplorasi identitas. Yang keempat, ada pendekatan konsep kesehatan mental. Nah, di sini kita bisa gunakan pendekatan integratif antara psikolog modern dan tradisi budaya. Yang kelima, ada konflik peran gender. Kita gunakan pendekatan feminisme multibudaya untuk memberdayakan klien tanpa meninggalkan nilai budayanya. Yang ketujuh ada isu orientasi seksual. Nah, di sini kita bisa gunakan terapi afirmasi LGBTQ yang sensitif terhadap nilai budaya dan agama. Selanjutnya ada kesenjangan komunikasi lintas budaya. Nah, di sini kita bisa berikan visi edukasi tentang gaya komunikasi antar budaya. Dan terakhir ada ajarkan keterampilan komunikasi efektif dan saling menghargai terhadap perbedaan nilai budaya itu sendiri.
Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan ke saudari Elsa Duyanti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, langsung saja. Pembahasan selanjutnya ada strategi meningkatkan efektivitas konseling multibudaya. Efektivitas konseling multibudaya bergantung pada pendekatan holistik dan komprehensif yang melibatkan berbagai aspek. Yang pertama, ada kompetensi konselor. Menjadi fondasi utama di mana konselor perlu mengembangkan kesadaran diri, pengetahuan, dan keterampilan multibudaya secara berkelanjutan. Yang kedua, ada supervisi dan konsultasi multibudaya yang memastikan praktik konseling tetap relevan dan efektif. Yang ketiga, ada pendekatan praktis. Diterapkan melalui asesmen yang sensitif budaya dan adaptasi intervensi yang disesuaikan dengan nilai serta norma budaya klien. Strategi ini mengakui keunikan setiap individu dan menghormati latar belakang budaya mereka, termasuk melalui pendekatan kekuatan berbasis budaya yang memanfaatkan sumber daya dan realisasi budaya klien. Selanjutnya ada kolaborasi eksternal. Dengan komunikasi budaya dan advokasi sosial memerlukan dampak konseling dan level individual ke sistemik, menciptakan perubahan yang lebih bermakna dan berkelanjutan. Selanjutnya ada inovasi dan aksesibilitas, dicapai melalui pemanfaatan teknologi yang memungkinkan lebih banyak orang mengakses layanan konseling multibudaya, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan geografis dan mobilitas. Yang ketujuh ada peningkatan berkelanjutan, di mana dijamin melalui penelitian dan evaluasi yang terus-menerus memastikan praktik konseling selalu berbasis bukti dan responsif terhadap kebutuhan dan berkembang. Dan terakhir ada penciptaan lingkungan inklusif, menjadi persyaratan penting agar klien dari berbagai latar belakang merasa aman, dihargai, dan didukung dalam proses konseling. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah tadi materi yang sempat kami bawakan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.